Jadi kontrakan itu ada 5 petak dan gue itu dapat di sebelah pojok, dan sebelah pojok itu ternyata kebun. Gue tuh nggak mikir macam-macam ya Kak, karena kan gue ngeliat samping-sampingnya juga penuh kan, gue ngeliat juga padat penduduk di situ, dan akhirnya gue mutusin buat survei itu bareng si Lala. Pas jam 12 malam itu pas kita lagi ngobrol-ngobrol kan udah diberesin tuh ya kan, lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba lampu belakang itu yang deket kamar mandi mati Kak, tek gitu. Cuman di area itu aja Kak, jadi kan kontrakan gue kan ngeplong ya, jadi kagak ada pintunya gitu, jadi kita kalau dari pintu nyender begini kelihatan tuh di belakang ya kan. Jam 2 subuh pas gue udah sadar nih dari pingsan gue ya kan, si Lala masih ngoceh-ngoceh tuh marah-marah ambil ngegebrak-gebrak, jadi dia ngelempar barangnya dilempar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumadara mangsa dayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus seorang konten kreator juga yang pernah juga bercerita di Diary Neng Sherly. Langsung aja kita kenalan. Kak Niki. Halo Kak. Hai. Opa. Jadi gimana nih Opa? Opa mau cerita apa di sini? Opa Winipin. Jadi Niki ini pernah cerita di Diary Neng Sherly, waktu itu cerita apa ya? Tentang itu Kak, kontrakan juga yang mau makan tumbal. Iya, kecil. yang santet itu ya. Iya, betul. Itu benar-benar serem banget sih. Dan sekarang mau cerita tentang apa lagi nih? Masih di kontrakan itu juga sih Kak, cuman beda cerita. Jadi gue mau ceritain ternyata kontrakan yang gue tempatin ini sebelahannya sama kuburan Kak, dan gue dapat teror parah banget di situ. Waduh. Dan Niki ini sering banget ya kalau video itu tertangkap terus ya. Iya Kak. Aduh. Gue kalau videoin malah yang lain yang ketangkap. Aduh. Apaan tuh? Kayak gitu. Jadi Niki ini punya YouTube apa tuh nama channelnya? Serem Anjir Kak. Serem Anjir, tentang apa? Tentang horor juga, podcast juga, penelusuran juga, sama tarot. Wah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Gue tuh selalu seneng kalau ketemu Niki Serem Anjir itu selalu minta di tarot ya. Itu tarot itu kayak ramalan gitu ya. Iya betul. Dan kalau misalkan teman-teman mau minta diramal tuh gimana caranya? Bisa DM di Serem Anjir sama Instagram gue Kak. Ini teman-teman, gue bukannya mempercayai ya, tapi ketika gue ditaruh itu diramal itu bener-bener hampir 98% tuh kejadian. Jadi teman-teman nih yang memang penasaran dengan kehidupannya, percintaannya, langsung aja minta diramal sama Kak Niki di Serem Anjir. Dan jangan lupa juga untuk langsung ke channelnya di Serem Anjir. Namanya aja udah begitu, pasti konten-kontennya lebih serem lagi. Iya, Betul? betul. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan yang ingin bercerita di Neng Sherly langsung aja DM ataupun ke IG-nya Neng Sherly, ada di situ juga. Tanpa berlama-lama lagi, di sini ada set. Jadi gimana Nick ceritanya? Gua waktu itu Kak pindah kerjaan kan dari Jakarta ke Tangerang Kak, jadi mutasi. Terus akhirnya gua cari kontrakan nih Kak yang deket sama area kantor gua itu pada tahun 2019. Pas bulan November kemarin sih Kak. Nah, gua udah cari di beberapa tempat, memang jauh gitu Kak, meskipun sama-sama di Tangerang cuman jauh. Nah, dapatlah nih gue di satu tempat yang di Poris nih, nama tempatnya nih. Terus sekaligus juga gue dapetin itu karena harganya murah juga Kak. Nah, pertama kali gue survei, memang tempatnya kayak udah lama gitu sih Kak, kayak udah lama gak dihuni gitu. Jadi kontrakan itu ada 5 petak dan gue itu dapet di sebelah pojok, dan sebelah pojok itu ternyata kebun. Gue tuh nggak mikir macam-macam ya Kak, karena kan gue ngeliat samping-sampingnya juga penuh kan, gue ngeliat juga padat penduduk di situ, dan akhirnya gue mutusin buat survei itu bareng si Lala. Pertama
si Lala yang nyelonong dulu nih kak masuk ke dalam kontrakannya nih. Jadi kontrakannya kan tiga petak nih, ruang depan, ruang tengah sama dapur yang sama kamar mandi nih belakang. Dia langsung nyelonong tuh kak, kucuk di belakang ya kan. Tiba-tiba pas gue lagi ngobrol sama ibu-ibu penjaga kontrakannya, teriak dia, astagfirullahaladzim kata dia gitu kan. Lah gue panik dong ya kan, gue langsung lari nih ke dalam. Gue tanyain, kenapa yang? Oh dia udah nyenderan tembok tuh kak, lemes kan. Aduh kata dia gitu. Udah ke depan kata dia gitu kan. Ya udah gue tarik tuh ke depan. Nah ibu-ibu kontrakannya nanya, kenapa mbak? Nanya ke si Lala. Terus si Lala bilang enggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Nah abis itu gue tanyain, lu kenapa keterterakan gitu? Baru dia ngomong kak, katanya pas dia masuk dia ngelihat di kamar mandi itu katanya ada cewek. Jadi kamar mandinya itu nggak ada pintunya kak, ditutup pakai tirai aja sih. Kamar mandinya itu setengah, jadi nggak nyatu sama tembok nih. Jadi masih kelihatan palanya lah, cuma ditutup pakai tirai gitu kan. Pas dia buka katanya muka ketemu muka katanya gitu kan. Dia ngelihat cewek serem banget, gede tuh badannya, ini yang geroak katanya sebelah kiri. Tadi gitu kan, makanya dia langsung teriak tuh. Nah pada saat itu gue tuh nggak percaya sama hal kayak gituan kak pada tahun 2019 itu. Jadi yang diomongin sama Lala itu gue anggapnya kayak itu mah halu kali kayak gitu kak. Padahal gue suka sama cerita horor gitu loh. Cuman gue nggak percaya kayak misalnya bini gue itu ada yang jagain, ada yang damping. Gue nggak percaya kayak gitu karena gue nggak ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Pada saat itu gue belum bisa ngelihat sosok-sosok astral nggak kayak sekarang kak. Nah udah tuh singkat ceritanya gue debat sama dia nih. Kita gimana yang soalnya kita itu hari Sabtu itu udah mau interview kerja. Bukan interview kerja, sorry. Gue udah mulai masuk nih, gue bilang gituan. Terus si Lala bilang, ya tapi gue nggak mau di situ. Kata dia auranya nggak enak segala macam. Malah gue bilang lu mah ngapain sih, tiap tempat memang pasti ada kayak gituannya. Ya udah kita masing-masing aja, gue bilang. Ya udah akhirnya keputusan bersama kita pindah lah tuh ke kontrakan yang gue pertama kali survei. Nah gue pindah itu hari Rabu malam kalau nggak salah. Gue pindah beres-beres segala macam. Nah itu tadinya belum disapuin tuh sama ibu-ibunya itu. Akhirnya udah diberesin. Kita datang udah naruh barang. Gue sama teman gue nih ceritanya pas jam 12 malam itu pas kita lagi ngobrol-ngobrol kan udah diberesin tuh ya kan. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba lampu belakang itu yang deket kamar mandi mati kak. Dup gitu. Cuman di area itu aja kak. Jadi kan kontrakan gue kan ngeplong ya, jadi kagak ada pintunya gitu. Jadi kita kalau dari pintu nyender begini kelihatan tuh di belakang ya kan. Mati tuh. Tep gitu. Jam 12 malam tuh kak, setengah 12an. Terus gue ke belakang dong, gue nyalain nih lampunya. Nyala, gue balik lagi ke depan, baru jalan ngelangkah mati lampunya. Wah gue kesel dong, sampai 3 kali begitu kan. Gue bilang, wah ini kenapa nih? Apa lampunya udah konslet apa gimana ya kan? Nah tiba-tiba si Lala ini ngoceh. Kayak ngomelin orang gitu loh. Kata dia gini, lu jangan ganggu kata dia gitu kan. Masing-masing aja sih, ngapain lu ganggu-ganggu, lampu dimati-matiin gitu. Pokoknya dia ngoceh-ngoceh. Gue bilang, lah ini bini gue ngapain nih marah-marah, gue bilang gitu kan. Terus kata si Lala, itu kamar mandi dimainin sama si cewek itu yang gue lihat kata dia gitu kan. Ah cewek mana, gue bilang, lu mengaco lu kata gue gitu kan. Nah kan gue posisinya lagi teleponan nih sama temen gue yang gue mau masuk kerja ini, mutasi kerja kan. Gue lagi teleponan tiba-tiba kok badan gue berat nih kak ya kan. Badan gue berat, gue merem, gue nggak sadar tuh. Menurut orang-orang yang teman-teman gue di situ sama bini gue katanya gue kesurupan. Tapi kesurupannya itu hodam pendampingnya bini gue. Nah pada saat itu gue belum percaya sama sekali, kayak apa sih orang gue cuma ingetnya gue ngeblank, gue bilang gitu kan. Udah tuh, nah singkat ceritanya nih, jadi pas jam 2 subuh itu tuh kak, pas yang gue udah sadar nih dari pingsan gue, nah si Lala nih masih ngoceng-ngoceng kak. Jadi kayak orang ngobrol sendiri gitu, gue ngeliatnya aneh banget nih bini gue bilang gitu kan. Nah terus dia kesel kali ya, dia ngambil batu kecil gitu dilempar ke arah dapur gitu. Nah yang anehnya itu dilempar balik batunya ke depan gitu kak. Ini saling lempar-lemparan. Iya saling lempar-lemparan. Gak lama tiba-tiba lampunya kan mati tuh ya. Terus gue nih denger kayak ada suara orang mainin air gitu loh di dalam kamar mandi. Terus gue langsung, kok bisa kayak gitu ya. Nah si Lala bilang, lu baru percaya kan kata dia gitu. Nah gak lama gue gak tahu kenapa gimana ceritanya bisa nih pas dia lagi saut-sautan sama si cewek itu, gue ngedenger kak di kuping gue. Jadi kan si Lala bilang gini, gue tinggal sini lu jangan ganggu. Nah si cewek yang si Kunti ini dia ngomong gini kak, kalian pindah aja di tempat saya, ngapain kalian rapihin, biarin ini apa adanya, gak usah diterang-terangin area saya kata dia gitu. Tuh gue langsung diem, ini gue halu apa memang gue kedengar. Cuman gue gak denger
tapi yang disautin sama si cewek ini nyambung sama Lala. Berarti kan gue nggak halu dong. Nah dari situ udah tuh gue bilang sama Lala, ini kenapa kayak begini ya, kata gue gitu kan. Nah akhirnya singkat ceritanya udah tuh, udah beres, udah diem-dieman. Si Lala terakhirnya bilang gini, gue nggak mau tahu, pokoknya di sini gue udah bayar, gue ngontrak di sini, kalau lu nggak seneng yaudah lu aja yang pindah. Nah si cewek itu bilang gini, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau di sini, saya cuma minta satu, tadi gitu. Saya minta darah kalian, katanya. Dia bilang gitu kak. Itu gue denger, demi Tuhan gue denger itu suara tuh cewek. Tapi suaranya itu kayak bergema gitu loh kak. Nah gue langsung takut dong. Terus kata si Lala, udah gak usah takut. Nah ditambah temen gue kan agak sensitif nih, cuman dia gak bisa lihat. Temen gue bilang gini, lah kayaknya ada yang datang ya, kata dia gitu. Nah gue kan gak tahu apa-apa ya. Terus ternyata yang datang itu yang jagain bini gue tuh kak. Akhirnya menurut versi bini gue itu katanya si Kunti ini sempet dihantem sama hodamnya Lala. Nah udah tuh akhirnya tenang tuh, kagak ada bunyi keratak kerutuk lagi, lampunya udah nyala lagi tuh. Kita jam 3 tuh ya, jam 3 subuh akhirnya mutusin buat udah tidur. Gue tidur di ruangan tengah nih, dimana ruangan tengah itu masih bener-bener plong, masih belum ada barang-barang gue banyak. Teman gue di depan, tadinya teman gue mau balik, cuman kata Lala jangan, nanti takutnya gue kenapa-kenapa nih, soalnya gue tadi udah kesurupan ya kan. Gue tidur nih, pas gue merem kan lampu dimatiin semua tuh, lampu kamar mandi kayaknya nyala tapi agak redup gitu kak, redup, bener-bener redup banget. Terus tiba-tiba pas gue tidur, gue ngeliat, kan gue merem nih tapi kayak merem-merem ayam gitu kak, di balik pintu pintu yang arah kamar mandi tuh tiba-tiba nembus, gede banget kak. Gue pikir kuntilanak itu maksudnya seukuran manusia biasa ya, cuma yang gue liat itu buset tinggi banget kak, kayak kisaran 2 meter gitu, jadi badannya gede banget tuh keluar gitu. Dan sama apa yang bini gue bilang ya, mukanya geruak segala macem, ngeliatin gue dari balik pintu. Gue tidur begini kan, waduh gue nggak bisa bergerak, mungkin rep-repan kali ya, dia ngeliatin gue sambil nyengir kan. Akhirnya gue kebangun, gue bangunin bini gue, yang bangun ya. Nah singkat ceritanya paginya itu gue nggak tahu, tanpa sadar gue ngegambar wujud itu. Gue gambar, gue kurek-kurek pakai pulpen, gue gini-gini. Pas ditepok sama Lala baru gue nyadar, astagfirullahaladzim gue ngapain, gue bilang gitu. Terus si Lala marah, lu ngapain lu ngegambar sosok perempuan yang itu, kata dia. Gue juga nggak tahu ya, gue tiba-tiba ngegambar sendiri. Nah udah tuh, pas udah paginya itu kan kita masih beres-beres barang nih. Gue pindah-pindah terus kan dari Jakarta kan buat ngambilin barang ke kontrakan gue nih. Nah malamnya kita itu diajak sama ibu kontrakan itu buat ke warkopnya dia. Jadi kalau misalnya mau ke warkop si ibu ini, kita mesti ngelewatin jalan setapak yang lewatin kebun tadi tuh kak. Sebenarnya bisa lewat depan, cuman muter. Kalau mau motong jalan lewat belakang, tapi memang gelap di situ. Nah gue balik lagi nih di cerita awal nih. Jadi pas si Lala teriak begitu, ibunya tahu kalau dia ternyata bisa ngelihat sosok. Nah jadi karena kan namanya emak-emak, berita satu nyebar semua kan. Akhirnya pas si Lala diajak ke warkopnya si ibu itu, kayak warung-warung kecil gitu, kita ngopi. Pada ngegerumung tuh tetangga, pada nanya-nanya ke Lala, mbak ini saya kehilangan duit nih, kira-kira ada tuyul apa enggak, kayak gitu-gitu, nanya-nanya tentang sosok astral. Dan gue baru tahu ternyata kalau misalnya kita ngomongin sosok astral itu, mereka kepanggil ya kayak ternyata ya, mereka kepanggil tuh. Dan si Lala pas lagi ngejelasin gitu, tiba-tiba dia muntah, gue kayak gitu. Gue tanya, lu kenapa? Ya enggak, gue nggak kuat, kata dia gitu. Banyak banget ini, karena yang nanya bukan cuma 1-2, semua orang-orang yang di situ pada nanyain si Lala, ini ada sosok apa nih di badan saya, ada kayak begitu-begitulah, namanya ibu-ibu kan. Akhirnya pas kayak gitu gue gotong dah nih, ya udah kita pulang. Nah si ibu warkop ini bilang pulangnya lewat situ aja, karena tadi pertama gue lewat depan. Nah kira gue pulang lewat belakang yang kebun itu. Gue bopong sih Lala, pas gue nengok, anjir banyak kuburan ternyata di situ. Tapi kuburannya tuh kuburan warga yang bener-bener udah nisannya copot-copot kayak gitu kak, bener-bener udah kerawat gitu. Terus itu banyak pohon-pohon gede, dan gue nggak tahu gue halu apa gimana, di situ gue ngeliat kayak banyak mata ngeliatin kita jalan gitu loh kak. Ya udah gue bopong si Lala, pas nyampe di kontrakan nih, gelepak dia tiba-tiba pingsan. Pas dia pingsan di ruangan depan itu, tiba-tiba si Kunti datang lagi nyamperin gue ke depan, ke ruangan pertama nih. Gue goyang-goyangin si Lala, yang bangun, yang itu kuntilanak. Itu bener-bener gue ngeliat
real jelas banget itu bentuknya kayak apa tuh. Gue ketakutan kan, yang bangun gue bilang gitu. Gue tepuk-tepuk nih bini gue, masalahnya gue takut gue nggak ngerti gimana caranya ngusir itu sosok ya kan. Si Lala tiba-tiba nangis, dia bilang begini, jangan sakitin cucu saya, dia bilang begitu, nangis. Kata gue, nih kenapa nih orang, kata gue. Nah gak lama tiba-tiba gue nggak sadarkan diri, gue nggak tahu kenapa badan gue berat, tapi kayak antara sadar nggak sadar kak. Jadi gue dimasukin sama sosok leluhur ya bini gue. Jadi bini gue ada yang dampingin harimau. Nah pas masuk itu tiba-tiba badan gue ngamuk gitu kan, ngegerem, langsung lari nyamperin si Kunti itu. Tapi dalam posisi gue kayak masih setengah sadar gitu loh, kok cuma badan gue kekunci nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi ngikutin gerakan itu aja. Nah di situ bener-bener gue ngeliat tarung antara sosok penjaganya bini gue sama si Kunti itu. Wah itu menurut gue ya, Kunti itu salah satu sosok yang energinya itu rendah ya kayak. Tapi pas di situ bener-bener dia ngelawan loh kak. Bener-bener ngelawan, ngeluarin apa sih kayak cahaya merah gitu, kayak orang lempar-lemparan gitu loh. Nah kakeknya Lala ini sempet kena tuh, cuman nggak parah, nggak separah si Kunti. Akhirnya si kakeknya ini ngeluarin kayak yang gue lihat itu bola putih, dia sabet tembok, bek begitu, kena ininya kuntilanak itu, dan kuntilanak itu mundur ke belakang, terus dia langsung naik ke atas platform itu kan. Nah gue itu kalau nggak salah menurut si Lala itu gue kesurupan 7 sosok, tapi itu masih leluhurnya si Lala. Dan akhirnya gue nggak kuat, gue pingsan. Lala telepon sepupu gue yang saudara gue itu memang paham kayak gituan kan. Akhirnya ditelepon, Ton ini gimana nih sini kini, udah bikinin air aja gitu kan kata si Tony. Akhirnya gue setengah sadar, gue minum nih, diminumin air. Akhirnya gue udah mulai enakan. Nah si Tony ini bilang coba arahin kameranya itu ke dapur. Lala pegang kamera terus diginiin nih pas video call. Oh iya itu di situ ada tuh. Nah berarti memang ada gitu. Gue lebih percaya sama saudara gue ketimbang sama bini gue pada saat itu kan. Nah pas gue kesurupan kayak gitu baru tuh, oh berarti bener nih bini gue ada yang jagain nih. Soalnya gue tuh ngeledekin dia terus kak. Masa sih lu ada yang jagain, halu kak lu. Karena belum melihat secara langsung. Belum melihat secara langsung. Dan kenapa harus gue yang dimasukin? Kenapa nggak bini gue? Padahal itu leluhurnya bini gue. Dan gue baru tahu ternyata biar ya mungkin si kakeknya itu buktiin kalau memang saya itu ada gitu loh. Nah udah tuh singkat ceritanya pas udah perkelahian itu si sosok itu tiba-tiba nggak tahu kenapa nabrak gue kak. Jadi yang gue lihat itu dia lari langsung bung begitu ke badan gue, nangis. Itu sempat direkam, cuma video udah hilang sih tuh di Instagram tuh. Kan direkam tuh sama Lala nangis-nangis gitu, dia minta maaf katanya, sebenarnya saya ini nggak jahat katanya gitu kan, saya cuma kecewa, saya minta maaf, tolong kasih tahu sama leluhur kamu, saya minta maaf, saya nggak akan kayak gini lagi, dia bilang gitu kan. Saya janji saya akan ngebolehin kalian tinggal di sini lah, dia bilang gitu. Terus dia bilang begini, tolong sampaikan maaf saya ke ibu kontrakan, dia bilang gitu. Nah udah tuh singkat cerita kan keluar tuh sosoknya ya kan, dipanggil nih sama Lala nih. Soalnya si sosok itu minta tolong ya kan. Kita panggil, rame dah tuh sama si tetangga-tetangga dateng. Kita ceritain tuh yang kita alamin kejadiannya. Dan dikonfirmasi sama si ibu kontrakan. Berarti sebelumnya udah pernah ada yang kayak gini dong ya kan. Terus kita tanya, Bu, ini sosok ini namanya Surti bener Bu? Iya bener katanya. Terus gue cerita gini nih yang tadi gue kesurupan segala macam. Nah si ibunya itu kan pas si ibu kontrakan itu dipanggil kan si Surti itu sempat ditarik tuh ya masuk ke badannya si Lala tuh ya kan, karena gue udah ngedrop banget kak, nggak bisa dimasukin. Akhirnya masuk ke badannya Lala. Dia cerita ternyata dia itu punya masih satu kerabatnya sama si ibu kontrakan itu. Saudaranya. Iya saudaranya. Jadi saudara itu katanya sih dia make kayak, gue nggak tahu kayaknya sih tuh dia bilang pesugihan sih. Di pesugihan si Surti ini ternyata ditinggal, nggak dibawa. Jadi itu peliharaan si masih kerabatnya si ibu kontrakan itu kak. Jadi sosoknya itu nggak dibawa, ditaruh di situ, dia nggak dikasih makan. Akhirnya dia kayak kelaparan gitu kak sosoknya itu kan. Nah dan dikonfirmasi lah sama si ibu kontrakan bener, karena itu masih satu kerabatnya, cuman nggak terlalu dekat. Nah udah singkat ceritanya dibacain lah tuh Al-Fatihah ya kan, karena si Surti ini minta didoain segala macem. Udah tuh 3 hari tenang, gue tidur enak, gak digangguin, gak ada yang kretek gitu, gak ada suara-suara lagi. Dan ada satu momen dimana
gue ngerasa aneh nih kak. Pas udah 3 bulan yang si Surti ngejagain kita nih ya, gue anehnya gini, tiap hari gue cekcok mulu sama Lala, berantem terus, masalah kecil berantem terus, kayaknya kayak emosinya itu nggak stabil banget kak. Terus udah gitu pernah gue lagi tidur di ruangan yang gue kan tidur ruangan kedua tuh, gue lagi merem, di samping gue kan gue ngeliat Lala ya, tapi nggak tahu kenapa mukanya itu langsung berubah kayak si Surti. Jadi pas gue lagi tidur kan gue ngelus-ngelus kan, tiba-tiba mukanya berubah jadi muka Surti. Gue kaget, gue dorong dong. Dia marah, lu ngapa sih lu dorong gue? Gue tadi ngeliat Surti di sini, gue bilang gitu kan. Nah udah tuh. Terus pernah juga pas gue lagi tidur kan gue pantat-pantatan sama Lala. Gue pikir Lala meluk gue gini kak, cuman kok pas gue pegang tangannya dingin. Pas gue liat, ih anjir bukan si Lala dong, ternyata yang meluk si Surti itu. Jadi tuh dia seolah-olah kayak, udah lu berantem nih sama bini lu, masih ada gue. Dia bilang gitu kan, tenang aja masih ada gue. Jadi gue pada saat itu gue gak ngerti kayak sosok ini tuh tujuannya apa, sama sekali gak ngerti kak. Dan itu pertama kali mata batin gue kebuka setelah gue ditutup. Jadi dulu gue memang bisa ngeliat, cuma seperti itu, dan gue terbuka lagi pada saat gue kenal Lala. Nah udah gitu gue kan orangnya nggak tegaan tuh kak, mau sama siapapun gue orangnya selalu ngedengerin cerita mereka. Jadi si Surti ini cerita pada masa lalunya itu wanita penghibur, terus dia meninggal karena dia tuh dibunuh sama pacarnya sendiri, sama teman-teman pacarnya. Jadi pada saat itu dia pacaran sama cowok yang dia sayang nih. Nah ternyata cowoknya ini manfaatin dia, malah ngejual dia ke teman-temannya kayak gitu. Dan si Surti ini ternyata digilir kak sama 10 orang, dan dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia berontak, dia digebukin, sorry ya, payudaranya sampai mau meledak karena diremes gitu kan. Dan itu masih setengah sadar, dia palanya digebuk pakai balok sebelah sininya. Dan setengah sadarnya itu ternyata dia dikarungin, dia buang tuh ke, dan ininya kena tanah kali ya, makanya di sini kan dia ininya geruak nih. Dan di situ gue bener-bener marah banget, kata gue, kok ada ya orang sejahat itu ya. Terus udah gitu dia bilang gini, makasih ya karena kamu mau dengerin ceritaku, karena nggak ada yang mau dengerin ceritaku selain kamu, dan kamu yang perhatian dan peduli sama aku, dia bilang itu. Nah pada saat itu gue manggut-manggut aja. Dia bilang gini, aku boleh nggak ikut kamu menjagain, kan kamu nggak ada yang jagain, kata dia gitu kan. Dan itu pemikiran gue masih bocah banget kak pada saat itu. Gue ngeliat Lala ada yang jagain nih, keren nih, gue bilang gitu. Pada saat gue kok nggak ada yang jagain, ya udah deh dia aja gitu. Padahal kalau misalnya orang lihat, ih yang jagain kuntilanak, pasti kan mikirnya apa banget sih ini orang gitu kan. Cuman pada saat itu gue ngerasa kayak, wih keren nih gue dijagain sama kuntilanak. Memang di kuntilanaknya beda dari yang lain, gede banget itu, mungkin harus dikasih makan kali ya. Dan dia makannya itu darah orang-orang itu dia yang sedotin. Terus pada saat itu gue kemana-mana gue aman karena memang ada si Surti. Mau gue digangguin sama kuntilanak lain udah di backup dulu nama dia tuh kak. Cuman anehnya itu kenapa gue berantem terus sama Lala, sampai satu ketika gue itu dibawa ke temen gue punya om. Jadi omnya ini memang ahli spiritual, kayak orang-orang tepekong gitu. Dia ngomong gini, lu dijagain ini siapa, katanya di belakang lu. Oh ini yang dikontrakan om, kenapa? Dia ngapain ngikutin lu? Oh enggak, ini jagain aku, gue bilang gitu. Memang pada saat itu gue nggak ngerasain, maksudnya nggak ngerasain yang sampai efek parah banget ya kak. Cuman memang gue ngerasain memang gue beribut sama Lala, gue bilang gitu. Nah si om ini bilang ke gue, bilang ke sosoknya, lu semasa hidupnya aja ngerebut laki orang, lu meninggalnya mau ngerebut laki orang lagi. Pas dia ngomong kayak gitu si Surti ketawa kenceng banget kak. Ketawa dia, gue kaget dong, lah kok kenapa nih ketawa nih. Terus si om itu bilang, nah ini jadi sosok ini tuh sebenarnya suka sama lu Ki, katanya. Makanya dia nge-backup lu sampai segitunya banget. Jadi lu jangan ngerasa seneng kalau misalnya memang dia tuh protect ke lu, karena dia nggak mau ada kuntilanak lain yang deket sama lu, katanya. Atau mau sosok apapun gitu loh. Dan gue pada saat itu kayak nggak ikhlas gitu, kayak loh kok kayak gitu sih Surti, karena memang dia baik banget sama gue kan. Di depan kontrakan gue itu ada anak indigo juga yang bisa lihat. Pada saat itu kan sempat banjir tuh ya, tahun 2020 awal ya kalau nggak salah ya. Gue pulang ke Jakarta kan. Nah pas gue balik itu si anak indigo ini namanya si Nur bilang ke gue,
Koko itu si Surti tiduran di depan pintu katanya, kayak apa sih, kayak orang lagi tiduran begini tuh, selonjoran gitu. Nah ternyata si Surti ini minta tolong sama si Nur ini supaya pintunya tuh diganjelin pakai batu bata biar nggak ke masukan air. Nah terus yang kedua, pernah pada saat itu kan gue di kontrakan itu nggak ada yang namanya pagar Kak. Jadi bener-bener los kayak gini aja gitu, naruh motor sembarangan. Dan pada saat itu memang sering kejadian hilang motor. Cuman anehnya gue nggak pernah ngerasa takut kalau gue taruh motor gue di depan. Karena apa? Pernah ada yang bilang katanya itu motor gue ada yang duduk di situ, cewek katanya, serem banget mukanya. Dia duduk di motor gue ngejagain. Dan gue lihat memang kunci motor gue nyangkut di situ. Si Surti itu ngejagain, jadi biar nggak ada orang yang berani ngapa-ngapain. Dan sosok Surti ini dia berani untuk nunjukin karena mungkin energinya kuat banget ya. Jadi bener-bener nampak bener dia Kak. Dan itu banyak warga yang udah nyaksiin di situ. Nah udah tuh si Om ini nyuruh buat ngusir, tapi gue kayak dalam hati itu kayak nggak ikhlas gitu loh Kak. Kayak kok gitu ya, padahal Surti bahaya lo ke gue lo. Malah waktu itu gue explore penelusuran di salah satu rumah yang konon katanya itu ceweknya itu udah mendekati energi iblis. Ceweknya itu ngincer gue, tapi di backup sama Surti. Nah Surti ini sempat gue tanya, kok lu mau ngebelain gue padahal kan lu cuman kunti gitu loh. Gue nggak mau lu kenapa-kenapa, gue bilang gitu kan. Jadi lu nggak usah memaksakan kalau memang lu nggak bisa nge-backup gue. Terus dia bilang ini, gue nggak takut mati untuk kedua kalinya, kata dia gitu. Karena gue udah kecewa, dan rasa kecewa ini yang bikin gue dendam, dan dendam itu jadi energi power gue, kata dia gitu. Dari bahasa gue kayak gitu ya Kak. Makanya gue nggak takut sama dia. Dan itu bener-bener dilawan, kalah lagi Kak si cewek itu sama Surti. Nah udah tuh si Lala sempat bilang, udah yang jangan lu ini ikhlasin aja dia, biar dia tuh pergi katanya gitu, nggak bagus loh. Dan pada saat itu memang muka gue itu gelap kan, diikutin sama dia, aura gue kayak kesedot. Terus juga pada saat itu juga pernah tuh ya, pas gue lagi ngeliat Lala sholat, gue pikir si Surti ngikutin dia sholat, cuman kok sholatnya itu di depannya Lala sambil ngeledek palanya, kayak ngeledekin Lala gitu loh. Itu gue nggak seneng pada saat itu kan. Nah akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya memang gue ini dibikin ngeblank nih sama dia nih. Kayak misalnya dunia gue tuh ditutup cuman untuk ngelihat dia aja. Jadi tuh dia kalau di depan gue tuh cantik, sumpah cantik banget Kak. Tapi kalau dia nampakin depan Lala mukanya geruak di situ tuh. Nah udah lama-lama gue ada satu keanehan nih sama Lala nih. Kok kayaknya kita di kontrakan susah banget dapat kerja ya, kata gue gitu. Terus kita bangunnya siang mulu nih, padahal udah pasang alarm. Jadi kayak hawanya dibikin males. Terus udah gitu gue ngerasa kok badan gue kayak makin kurus, gue bilang gitu kan. Lala juga. Akhirnya kita cari tahu nih, nanya lagi ke Om itu yang tadi gue datengin. Nah si Om itu bilang, nah lu udah ngerasain kan efeknya kan. Nah itu dia diam-diam tuh makan darah lu, katanya gitu. Nah gue bilang gini, gue patahin dong, Om tapi kan istri saya ada yang jaga, kenapa penjaganya nggak nolongin, gue bilang gitu. Nah si Om itu bilang, istri kamu itu belum sepenuhnya ngerti, dan dia tuh nggak tahu caranya manggil, dan belum ke-connect sepenuhnya sama hodamnya katanya. Jadi pada saat hodamnya datang, si Kunti ini ngejauh. Pada saat hodamnya pergi, baru dia ngedeket. Katanya pada saat kita tidur, kita disedot darahnya tuh Kak. Wah gila sih itu, sampai bener-bener kurus banget. Dibilang kurus kayak tengkorak sih enggak sih, cuman kayak beda lah gitu loh, mukanya gelap segala macem. Akhirnya gue kesel dong pada saat itu. Gue bilang nih sama si Om gue, si Kuntinya kan dipanggil. Gue bilang, Surti, ini terakhir kalinya ya, gue udah bilang lu pergi dari kemarin, meskipun gue belum ikhlas, cuman gue masih baik sama lu nih. Daripada lu dibakar sama si Om ini, mending lu pergi. Gue bilang, pergi aja. Terus dia geleng-geleng sampai nggak tahu kenapa emosi gue memuncak. Gue bentak sama gue, pergi lu sama gue beda, kita tuh bukan nggak bisa bareng, gue bilang gitu. Lu bangsa jin, gue manusia, gue udah punya istri, gue bilang gitu. Jangan sekali-sekali ngerusak rumah tangga gue gituin. Dari situ dia marah ya kan, marah ngilang. Terus cuman pada saat itu gue ngerasa kayak masih digangguin gitu loh kok sama dia Kak. Dan akhirnya kita mutusin untuk udah lah yang kita pindah kontrakan aja deh, yang kayaknya udah mulai nggak jelas banget di sini nih. Kayak harusnya gue udah mutasi kerja, gue mulai kerja, tapi gue malah dibikin kagak masuk kerja terus. Akhirnya kan gue jadi out kan. Udah akhirnya gue mutusin buat
pindah lah nih ke Jakarta kan. Dia masih nyamperin gue pada saat itu tuh. Nah, Enggak, aku nggak denger. Ya udahlah. Denger kan? Denger kak, iya denger kak. Oh iya, dan pada saat itu juga efeknya Lala 4 bulan gak mens kak. Ternyata darahnya itu dimakanin sama Ya dia. Allah. Darah menstruasinya disedot. Dan gue baru tahu ternyata bisa kayak gitu kak. Kita kayak percaya nggak percaya tapi memang kejadian gitu loh. Jadi nggak bisa ditakar pakai logika gitu kak. Nah udah tuh setelah gue usir kayak gini kan, pada saat itu gue minta tolong sama kakeknya Lala kan, gue udah bisa komunikasi tuh. Kakeknya Lala bilang, ya lu mesti berontak kata dia gitu. Kalau lu semakin lu kasihan, ya dia nggak akan ngejauh. Katanya kalau lu udah bener-bener udah mutusin, lu putusin koneksi lu. Jadi katanya tuh harus putusin koneksi dan bener-bener kalau dia datang usir aja gitu loh, usir. Daripada nanti saya yang usir katanya gitu kan. Udah tuh singkat ceritanya gue usir gini ternyata masih bangor kak. Terakhir dia nyamperin waktu gue lagi main sama teman gue tuh, dan bener-bener saking keselnya gue nggak tahu si Lala bacain doa apa, tiba-tiba gue ngeliat dari mata kepala gue sendiri dia kebakar, keluar api kak, dari bawah ke atas bener-bener kebakar itu, dijerit-jerit akhirnya bus hilang udah. Nah udah dari situ gue dibersihin ya kan, dibantuin tuh, dikasih air minum juga biar katanya kan gue habis ditempelin ya kan, diikutin jadi hawanya itu masih ada di badan gue gitu, dibersihin segala macem. Akhirnya udah tuh alhamdulillahnya udah enakan badan gue, dan gue juga udah nggak ribut-ribut sama Lala, dan kerjaan gue juga udah aman-aman aja sampai sekarang. Mungkin sekian dari gue, itu aja sih kak cerita kak tentang si kuntilanak pesugihan itu. Aduh, terus kuntilanak. Jadi kuntilanak pelakor ya? Iya, kuntilanak pelakor. Nah itu parah banget ya. Berarti bukan manusia aja ya jadi pelakor. Ternyata kuntilanak juga bisa jadi pelakor. Aduh, ya Allah. Itu berapa bulan itu dia ngontak ke situ? Kita kayaknya 6 bulanan deh kak. 6 bulan, udah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oh berarti 5 bulan kak. 5 bulanan. Selama 5 bulan diteror sama si kuntilanak itu. Berarti memang udah lama ya kuntilanak itu udah di situ. Udah lama. Nah ternyata kata si ibu-ibu itu kan dia bilangnya gini ya, betah kok orang-orang di sini pada betah, cuman kemarin aja tuh pada cabut kata dia gitu kan. Setelah gue cross check dari tetangga-tetangga yang memang lama di situ, ternyata banyaknya digangguin ke, makanya itu sebelah situ nggak pernah ada yang nempatin katanya gitu. Aduh, tapi memang sih gue juga sering dengar tuh ketika ada rumah tangga gitu, maksudnya yang udah rumah tangga itu kayak selalu bertengkar, kayak hawanya tuh selalu panas gitu. Itu pasti ada sosok. Iya bener. Yang ngeganggu gitu. Gue pernah juga ngerasain ketika kita lagi di rumah, hawanya tuh kayak pengen berantem mulu. Tapi kalau udah lagi di luar gitu, biasa udah aja kan? aman aja gitu, adem-adem aja. Itu sebenarnya harus diruqyah juga sih ya. Iya benar. Ruqyah diri gitu, diri sendiri gitu. Dan untuk teman-teman juga yang memang udah rumah tangga yang memang punya kasus yang sama juga ya, coba ruqyah sendiri aja, kan bisa ada tuh gitu. Oke Niki, terima kasih nih udah mau cerita di Iya, sama-sama. Ini benar-benar luar biasa ya ceritanya, dari awal sampai akhir itu kejadiannya benar-benar menegangkan semuanya gitu. Dan bahkan lu sendiri ngelihat kalau sosok itu dibakar gitu. Iya beneran, padahal Itu kayak film-film gitu iya, ya. padahal tadinya gue nggak percaya, kayak maksudnya kayak masa sih kayak gitu, sampai akhirnya gue nyaksiin depan mata gue sendiri dan wah bisa ya kayak gitu loh. Berarti dari situ mulai kebuka lagi tuh mata batinnya, dan sampai sekarang. Sampai sekarang, dan gue sebenarnya pengen tutup lagi kak, cuman nggak bisa katanya. Capek ya? Capek banget sumpah. Dan tapi untungnya dengan Diki bisa buka mata batin lagi kan, bisa buat narop lagi kan. Iya sih gitu. sebenarnya. Jadi itu kelebihannya juga kan kayak gitu. Ya teman-teman, sekali lagi nih kalau misalkan bagi kalian yang pengen diramah sama Niki, langsung aja DM ke IG-nya. Yang tadi di mana Niki? Di Niki Stevian _ Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya. Serem anjir. Oke, kita ucapin aja di akhir cerita ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.